Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian semuanya saja, alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bisa bertemu dan mengingat beberapa teman sudah meninggalkan kita, betul ya? Meninggalkan kita, maka saya mengatakan bahwa ini bagian dari rencana perpisahan kita. Karena orang mengatakan pertemuan adalah awal perpisahan dan perpisahan adalah akhir dari pertemuan. Ya. Dan sekarang kita ketemu, suatu saat pasti berakhir. Maka sebelum pertemuan ini berakhir, kita manfaatkan dan kita gunakan kesempatan mumpung masih bisa ketemu dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu beberapa hal akan kita pelajari. Namun sebelumnya mari kita buka dulu kajian sore ini dengan membaca doa pembuka. Monggo bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak sekalian, kemarin kita mempelajari surat Toha ayat 124. Nek An-Nisa kemarin ayat 142. Sekarang kita akan mempelajari surat Toha ayat 124, 125, 126. Di 3 ayat saja itu. Oh iya, namun sebelumnya buan ini menjadi input buat adik-adik bahwa cara menghafal Al-Quran itu ada paling tidak ada 3 langkah. Langkah yang pertama, ayat yang akan kita hafal itu harus betul-betul dikuasai bacaannya. Ini harus betul-betul dikuasai. Misalnya kalau kita membaca atau mau menghafal surat Toha ini, hanya misal, itu betul-betul kita membaca betul-betul difahami.
Waman a'radha, sampai huruf-hurufnya dulu diteliti, dipahami dulu. A'radha an dzikri fa innahu laisa ma'isyatan dongkawanah syuruhu yaumal qiyamati a'ma. Diulang lagi. Dah. Setelah lancar betul sampai dengan membacanya waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkaw wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sudah lancar, tidak langsung dihafal, tetapi difahami dulu. Karena nanti pemahaman itu akan membantu. Tuh. Difahami dulu, apalagi kalau jenengan bisa sampai dengan memahaminya perkata. Waman, dan barang siapa a'rodo berpaling an dari zikri mengingat aku, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan, kehidupan dongka yang sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami kumpulkan ia yaumal kiamati, yauma hari al kiamati kiamah, a'ma, dalam keadaan buta. Difahami lagi, kemudian mulai dihafal. Nanti cepat. Tapi kalau tiba-tiba menghafal, lamban sekali. Gitu. Nih, di bulan balani nggak ketemu lagi. Akhirnya karena apa? Karena orang mudeng, salah nggak terasa. Karena dia tidak paham, makanya salahnya tidak difahami juga. Gitu. Paham ya? Yang pertama apa? Dibaca sampai lancar. Lancar betul membacanya. Kemudian yang kedua, difahami makna dan artinya. Dan kemudian yang ketiga, mulai dihafalkan. Mulai menghafalkan itu kalau bisa dalam satu susunan. Bukan berkata, susunan. Jadi jumlah namanya bahasa Arabnya. Waman a'rada an dzikri, waman a'rada an dzikri, dan barang siapa yang gitu, yang melalaikan mengingat kepadaku. Waman a'rada an dzikri, waman a'rada an dzikri. Kemudian fa inna lahu ma'isyatan dongka, fa inna lahu ma'isyatan dongka, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Itu pertama kan melihat dulu fa inna, kemudian kebayang tulisannya itu kebayang. Karena sudah diulang-ulang baca. Tulisannya kebayang. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kemudian dibalani dari awal. Agak mesti susah lagi. Dibaca dulu wa man a'rada an dzikri fa, terus gitu diulang. Itu insya Allah dalam satu ayat itu tidak akan lebih dari 10 menit. Hafal, tapi hafal mentah loh ini. Hafalannya hafal mentah. Nah kemudian itu perlu diulang hari berikutnya. Dalam satu kali menghafal, itu kita bisa menghafal sampai 5 ayat. Ayat-ayat agak pendek, tapi bukan pendek banget. Sekali menghafal itu bisa sampai 5 ayat. Kemudian nanti sambil jalan-jalan ngopo sambil ngapal terus dupek-upek di ayat itu terus. Jangan kepingin tambah meneh tambah. Begitu tambah lagi, begitu hilang di depan kalau belum matang. Begitu kamu menambah, artinya melemahkan yang di depan. Ditambah semakin lemah, ditambah semakin lemah. Kalau sudah lemah semuanya namanya lupa hafalan. Makanya kemudian dimatangkan dulu. Dah wis matang baru ditambah. Terus begitu berangsur-angsur, nanti kalau sudah mulai mendapat manfaat dari model itu, nanti lama-kelamaan akan semakin mudah. Menghafal itu akan mudah kalau kita paham apa yang dihafal. Kalau kita nggak paham, kalau kita nggak paham mudah sekali lupa.
Paham ya? Itu semoga ada manfaat. Baik, sekarang kita lihat ayat 24 ini. Monggo yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyaratani a'ma faqad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Oh wis ming tekan 26 tok. Sekarang kita memahaminya. Diikuti ya. Waman dan barang siapa yang a'rada berpaling an dari zikri peringatanku fa inna maka sesungguhnya lahu baginya ma'isyatan penghidupan dongka yang sempit wa nahsyuruhu dan kami mengumpulkannya yauma pada hari al-qiyamati kiamat a'ma buta ya. Wa nahsyuruhu dan kami mengumpulkannya kembali ke man yaitu barang siapa. Kalau gitu bisa terjadi siapapun itu siapa? Yo kita semuanya ini tergantung barang siapa, semua orang. Nah, anak-anak sekarang yang perlu kita tafsirkan di sini adalah kata-kata a'rada. Yang penting, ayo. Sekarang dari sini yang paling harus kita pahami kata apa? Yang pertama a'rada, kedua ya zikri dulu. Yang ketiga ma'isyatan. Yang keempat dongka. Dah 4 itu saja kalau kita faham kita akan bisa menafsirkan ayat ini dengan baik. Sekarang kita sudah paham waman itu bisa siapa saja, tua, muda, kecil, besar, terus apa nih? Cantik, ganteng, kaya, miskin, gitu, ya. Tapi nggak sampai terus, waras, kentir nggak masuk. Nek kentir orang klebu ya. Doman, dah. A'rada sekarang. A'rada itu berpaling. Berpaling itu maknanya sama dengan tidak taat. Berpaling itu, orang yang berpaling itu orang yang disuruh tapi nggak mengerjakan. Orang yang dilarang tapi melanggar. Itu namanya berpaling. Ya. Tetapi ini kaitannya dengan zikri. Zikri itu peringatanku. Peringatanku artinya peringatan Allah. Siapa yang tidak mentaati peringatanku, gitu. Ya sekarang kita lihat peringatan Allah apa yang harus kita taati, yang tidak boleh a'rada di dalamnya. Ya. Sekarang dari sisi ibadah, kita disuruh sholat.
kita disuruh siam, kita disuruh zakat, kita disuruh haji, kan? Dah, itu dari sisi ibadah. Kita disuruh berzikir banyak-banyak kepada Allah. Kita disuruh oleh Allah supaya kita tidak boleh melakukan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Apa saja yang diharamkan oleh Allah, kan gitu. Dari sisi makanan diantaranya adalah minuman keras, diantaranya daging babi, diantaranya adalah hasil pencurian, hasil korupsi, hasil manipulasi dan lain sebagainya. Itu dilarang. Sekarang muamalah itu apa? Muamalah itu apa, Karin? Ngalamun, Karin. Muamalah itu apa? Muamalah? Apa muamalah? Masa nggak tahu? Muamalah. Muamalah ma'an nas. Artinya? Apa? Ketok bodoh nih. Muamalah artinya pergaulan. Iya, muamalah itu artinya interaksi antar sesama manusia dan antar sesama interaksi antar inter. Nah, antar manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, manusia dengan alam semesta. Itu yang antar. Kalau inter, manusia dengan penggunaan mulut, penggunaan mata, penggunaan pikiran, penggunaan ilmunya, itu inter. Jadi dalam diri sendiri jangan salah menggunakan. Jadi yang dimaksudkan, dilihat ya, jangan lupa loh, kita sedang menafsirkan apa? Kata apa tadi yang sedang kita tafsirkan? Yang kita sedang tafsirkan kata apa? Dalam Quran ini kata ya bukan. Kata zikri. Yang dimaksudkan peringatan Allah, jangan sampai kita a'radha gitu loh. Berpaling, membantah, tidak taat. Itu peringatan-peringatan Allah, ada halal, ada haram, ada wajib, ya kan? Ada wajib, ada maksiat, ada sunnah, macam-macam sekali. Jangan sampai kita a'radha, berlawanan dengan kehendak Allah. Kalau kita berlawanan dengan kehendak Allah, ya satu, antar manusia jangan bertengkar, jangan membenci orang, jangan merugikan orang lain, jangan menghina orang lain. Berbuat baiklah kita terhadap orang lain, bantu kesulitan orang lain, tolong kesusahan orang lain. Itu yang bisa melaksanakan artinya adalah orang yang taat. Kalau kita a'radha dari zikri Allah, peringatan Allah, jangan membenci orang, kita membenci. Jangan bertengkar, senengnya tukaran. Jangan menyakiti orang lain, senengnya ngenyek. Kemudian lebih dari itu, ada orang minta tolong nggak ditolong, ada orang yang kesulitan tidak diringankan. Ini namanya a'radha, kita berpaling. Nah, orang yang semacam ini, kata Allah, dia mempunyai ma'isyatan dongka. Dongka itu sempit, rekoso, susah.
Hidupnya tidak pernah tenang, tidak pernah tentram. Loh gimana bisa tentram wong dia banyak musuh? Gimana dia bisa tentram wong dia nggak pernah nolong orang lain juga sulit menolong dirinya. Bagaimana dia mendapat rezeki yang cukup wong dia bakhilnya setengah mati. Bagaimana dia bisa disenangi masyarakat wong dia di kampungnya nyengite pol. Nah, orang yang semacam ini mengalami apa yang namanya ma'isyatan dongka. Sempit, susah gitu. Njaluk tolong wong angel banget. Dia merasa ora ana wong sing gelem nulungi nyong. Kenapa sih kok ora ana wong sing gelem nulungi Dek? Dek, nyong wae ora tau nulungi kok. Gitu. Nek wong ki nang kampunge nggo nyong ki, yakin wonge do sengit kabeh karo nyong laan. Lah kenapa sih? Lah wong nyong mancen nyengit. Gitu. Ada enggak orang yang baik hati disengiti wong? Ada enggak? Enggak ada. Orang yang baik hati, yang santun, yang suka membantu orang lain mesti disenangi orang. Siapa yang disebeli oleh orang? Ya wong sing nyebeli. Jadi kan kita sebenarnya Al-Quran itu membahaskannya mudah sekali kok. Ada apa namanya imbal balik yang seimbang antara sebab dan akibat. Sampai Mbak pengen jenengan bisa ngapal ke cepat? Pengen? Nah, ikuti nasihat dari apa namanya? Seorang ulama namanya Waqi'. Ada ulama namanya Waqi'. Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Hebat kan? Imam Syafi'i aja sudah sepinter itu. Mempunyai guru namanya Imam Waqi'. Satu hari Satu hari Imam Syafi'i bertanya, mengadu kepada Imam Waqi'. Sakautu ila Waqi'in. Saya melapor, saya matur, saya wadul kepada Imam Waqi'. Sakautu itu saya curhat. Nah, sakautu itu lebih cepat. Saya curhat kepada Waqi'in, Imam Waqi'. Gitu. Su'ahifdi. Saya itu sulit sekali menghafal. Sakautu ila Waqi'in su'ahifdi. Aku curhat kepada Imam Waqi'. Kenapa aku kok tidak kesulitan menghafal. Kemudian Imam Waqi' mengatakan, Sakautu ila Waqi'in su'ahifdi fa ahbarani bi anna ilman nur. Maka Imam Waqi' mengatakan, ketahuilah kamu Imam Syafi'i bahwa ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya, apalagi Al-Quran. Ilmu secara umum itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah ini la yuhda lil 'asi, tidak akan memberikan cahaya kepada orang yang senang berbuat maksiat. Maka kita yang sering melakukan perbuatan dosa bisa jadi nggak nampak, tapi perbuatan dosa ada di dalam hati kita masing-masing. Kalau panjenengan ada Mas atau Mbak sukanya memikirkan hal-hal yang tidak baik, baru mikir tok itu, ini pikiran sudah rumpes. Ya, apalagi melaksanakan. Makanya kemudian jangan sampai alam pikiran kita ini dimasuki oleh setan. Siapa yang suka melamun, yang suka ndoplong, dimasuki setan. Kemudian berandai-andai, gitu. Lama-kelamaan berandai-andai lah umpamanya ngembennya. Yo ngalamun gitu. Panjang gitu lah umpamane nyong anu ya umpamane terus.
Makanya orang yang dikatakan adalah Rasul itu at-ta'ammul namanya. Ta'ammul itu senengi ngalamun, berandai-andai. Tidak usah, nyata saja. Gitu. Bagaimana kita berandai-andai wong kita sendiri ilmunya sedikit banget. Makanya siapa yang bisa mewujudkan harapan, bukan andai, harapan. Adalah mereka yang mempunyai ilmu yang cukup, ilmu yang banyak. Makanya maksud Imam Waqi' di sini adalah bahwa setiap orang yang menuntut ilmu, apalagi menghafal, harus fokus ikhlas. Saya menghafal ini bukan karena ora kepenak karo sopo, takut dengan siapa, karena disuruh siapa, tapi saya menghafal dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menghafal Al-Qur'an, dia mendapatkan kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian mulai menghafal. Mantap itu. Tetapi kalau memang lah hafalan dawa temen kok ya lah. Padahal ngesuk kon ngapalno meneh. Emang guru bisa. Sudah lemes. Mental sudah turun, nur cahaya Allah tidak bersinar di dalam dirinya, otaknya lamban dan akhirnya sulit menghafalkan. Kalau dia hafal, maka hafalannya hafalan sementara. Ada yang enggak yang punya hafalan sementara? Saya lihat banyak ini. Hafalan sementara itu sekarang minggu ini hafal, 3 minggu kemudian kon ngapal guys gelageban raka-ruan. Itu namanya formalitas, itu namanya hafalan yang dipaksakan saja, bukan berasal dari ikhlas gitu. Saya akhir-akhir ini tidak pernah bisa menghafalkan karena usia ya. Tapi yang saya hafalkan selama ini tuh hafalan-hafal zaman dulu gitu. Sampai sekarang masih terus hafal. Makanya kalau mempunyai hafalan, hati ini harus semakin tulus dan semakin ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita tidak mengalami ma'isyatan dongka. Tidak mengalami kehidupan yang sempit. Kalau kehidupan yang sempit itu tadi itu. Disuruh ngapal kepeksa. Suruh apa-apa wis ngeluh saja. Karo apalan karo ngeluh lah angel temen tah yo. Nyengkat mau ke ora apal-apal. Iya olah wong ini cahaya. Gimana cahaya bisa masuk ke dalam pikiran yang tidak yang tidak beruang longgar untuk cahaya. Paham ya maksudnya ini? Ada yang kesindir enggak? Kita akeh lho. Yakin yang selama ini nek ngapal kerodok kepeksa yakin jane. Malah nang wis apal kelalen meneh. Kena ngopo tah yo? Jane uteke nyong sih kena ngopo. Malah sing disalahna uteke, sing salah atine kok. Hati ini kalau nggak nyaman, ini nggak bisa. Otak kita ini kan sangat dipengaruhi oleh hati kita. Jalan jenengan lagi nesu kon apalan. Ora iso. Jal panjenengan ada rasa takut kon hafalan. Nggak bisa. Kapan kita bisa menghafal? Ketika kita tulus, ikhlas, tenang. Masya Allah, hafalan itu cepatnya bukan main. Kalau kita tulus dan ikhlas, gitu. Ya, makanya ini ayat kaitannya erat sekali dengan kondisi hati kita. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita pengen menjadi orang yang pandai, gitu nggih. Kita pengen menjadi orang yang pinter, yang pandai, Mbak Nesya, maka harus diperhatikan dengan baik-baik, gitu. Perhatian apa? Perhatian terhadap
apa yang menyebabkan saya gelisah, saya kepeksa, saya tidak ikhlas itu apa sih penyebabnya? Gitu. Karena satu, yang namanya orang menghafal itu nggak perlu cerdas kok. Serius, orang hafalan itu nggak perlu cerdas. Cukup hatinya tenang dan tentram dan ikhlas. Maka orang yang tenang, yang tentram, hatinya akan longgar, hidupnya akan apa? Akan nyaman, tidak sempit. Bus. Kon lunga tuh. Kucingnya siapa itu? Siapa sih yang kendal karo kucing? Mbak Adon wedi banget. Ya Mbak Adon wedi ya Mbak Adon ya. Nah kan lu. Nah aman. Tutup. Kembali lagi. Yuk kita sekarang baca lagi. Saya lagi bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Cukup. Sekali lagi. Siapa yang membantah perintah-perintah Allah, a'rada, membantah, berpaling, tidak melaksanakan, tidak ikhlas karena Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan sempit pikiran, sempit hidup, sempit segalanya sempit. Itu semudah sekali salah faham, mudah tersinggung, mudah marah. Nah, akibatnya hatinya tidak pernah tentram, hatinya selalu gelisah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya penuh gelisah, stres, kemudian was-was, rasa takut dan lain sebagainya. Kemudian dia tidak bisa memasukkan ilmu ke dalam benak dan pikirannya. Nah, kemudian Allah mengatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nahsyuru, kami mengumpulkan. Yauma, hari al-qiyamati, pada hari kiamat besok, dalam keadaan buta. Jadi anak-anak, yang namanya orang yang a'rada itu diibaratkan seperti orang buta, buta hati. Semuanya serba terpaksa, suka membenci, suka bertengkar, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka dan dibenci oleh Allah, maka hidupnya akan sempit itu tadi. Nah, ternyata penderitaan, kesulitan dan bebannya bukan hanya di dunia. Namun Allah mengatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan besok di akhirat orang itu dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kita membayangkan, Allahu Akbar, wong kita melek begini aja kadang rekoso kok. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat itu kan kita ratusan bahkan ribuan tahun di akhirat. Wong kita di dunia ming pirang tahun wae rekoso kok. Apalagi kalau di akhirat sampai berpuluh ribu tahun. Betapa beratnya hidup di sana. Pada saat itu orang yang a'rada tadi, yang berpaling tadi, yang mengalami ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit tadi, semacam protes kepada Allah. Makanya dia mengatakan di ayat berapa? Ayat 125-nya. Monggo kita baca bersama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Terus qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Besok orang-orang macam ini akan bilang, akan matur pada Allah, qala rabbi. Dia mengatakan, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma. Lima, mengapa? Hasyartani engkau kumpulkan aku a'ma dalam keadaan buta. Waqad dan padahal kuntu keadaanku basyira ketika di dunia saya adalah orang yang bisa melihat. Di akhirat dibikin buta oleh Allah. Kenapa kok Allah menjadikan kita buta? Allah mengatakan, qala kadzalik. Ya, begitulah. Atatka ayatuna fanasitaha. Didatangkan ayat-ayat kami, dia datangkan kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha. Kamu melalaikannya. Kamu tidak mentaatinya, kamu menyepelekannya. Disuruh jangan membenci orang, kamu benci. Disuruh jangan sombong, kamu sombong. Disuruh sholat yang khusyuk, kamu ngelamun. Disuruh bersedekah, kamu pelit banget. Disuruh menepati janji, kamu berkhianat. Dan seterusnya. Fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena kamu dulu melalaikan ayat-ayat kami, maka sekarang kamu di akhirat juga akan dilalaikan oleh Allah. Lah, orang kalau sudah enggak mendapat perhatian Allah, ya selesai sudah. Walah, berantakan karu-karuan. Karena sudah tidak turun kepadanya kasih sayang Allah, dan yang bisa menolong besok di akhirat hanya Allah. Sudah tidak ada yang bisa menolong. Di dalam Al-Quran ayat 120 Al-Baqarah, Allah mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah berhenti kecuali kalau semua orang sudah mengikuti agama mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Kemudian Allah mengatakan, kul inna hudallahu wal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum. Kalau kamu mengikuti tuntunan mereka, ahwa'ahum, tuntunan atau hawa nafsu mereka, malaka minallahi miwaliyyi wala nasir, maka kamu tidak akan mendapatkan pertolongan pada hari di mana sudah tidak ada pertolongan apapun selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan besarnya dari pelajaran kita adalah bahwa apapun rekasane, kita harus selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah membantah, apalagi berbuat maksiat dan dosa. Yang paling mudah berbuat maksiat itu adalah anak-anak perempuan. Itu mudah sekali berbuat maksiat. Ya. Nek laki-laki lebih parah. Oh ya? Enggak ya. Gitu. Nah, maka dari itu anak-anak sekalian, semoga kita semuanya secara berangsur-angsur panjenengan yang sigap, yang yang semangat, jangan ngelokro gitu ya. Di pengajian begini ada yang liar-liar bekat mau iseng ngoplok. Iya. Saya ngoplok uang telu kan. Nah, di antaranya gitu ya. Di ujung segitiga. Gitu. Segitiga ujung yang bersudut paling tajam. Bingung. Ya, demikian pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Any question?
Tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan baca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.